Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rasya Nafisa, mahasiswi Akademi Keperawatan Krisusada tingkat 1A, NIM 219. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan 12 saraf kranialis, yaitu untuk mengetahui apakah tubuh kita abnormal atau tidak. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan nervus olfactorius atau saraf penciuman, di mana kita akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui ketajaman penciuman pasien. Pertama-tama, kita awali dulu dengan cuci tangan. Permisi Bu, apa benar ini Ibu Putri? Ya, usianya 22 tahun Bu? Ya. Tinggal di Jalan Pepaya. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan penciuman Ibu. Apakah peka atau tidaknya? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Tapi saya minta tolong untuk selagi saya melakukan pemeriksaan, Ibu menutup mata Ibu dan menutup hidung sebelah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kalau begitu, saya akan melakukan tindakannya ya Bu. Apakah Ibu sedang pilek? Tidak. Saya periksa ya Bu. Ya, baik. Selanjutnya Ibu pegang hidung Ibu sebelah kanan, lalu hembuskan. Begitu juga sebaliknya, dan hembuskan. Ya, baik. Selanjutnya Ibu bisa menutup mata Ibu dan Ibu mengidentifikasi. Bawa apa Bu? Ya, oke. Selanjutnya, kopi. Di sini kita jadi tahu apakah penciuman pasien normal atau tidaknya. Setelah melakukan pemeriksaan ini, kita jadi tahu apakah penciuman pasien normal atau tidaknya. Selanjutnya, pemeriksaan yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan nervus opticus, yaitu pemeriksaan visual dan mata pandang. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan visual, yaitu kita harus berjarak 6 meter dari si pasien. Kemudian, kita meminta pasien untuk menutup mata sebelah kanan dengan menggunakan telapak tangan. Tidak perlu berpejam. Lalu, Ibu bisa mengidentifikasi ini angka berapa? 2. Ini 1. Ini 3. Ini 5. Ya, baik. Selanjutnya, Ibu tutup mata kiri Ibu dengan menggunakan telapak tangan dan Ibu identifikasi lagi. Ini berapa? 2. Ini 5. Ini 3. Ya, baik. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan mata pandang. Ibu bisa menutup mata kanan Ibu dengan telapak tangan. Ya, selanjutnya Ibu tatap hidung saya dan perhatikan bedah ini sampai menghilang semaksimal Ibu. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6, yaitu meliputi gerakan bola mata dan refleks pupil. Ibu bisa mengikuti arah benda ini ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Ya, kita mulai ya. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan refleks pupil. Kita lihat pupilnya nggak dulu. Ya, mulai. Kita lihat pupilnya mengecil, dan sebelah sini mengecil. Tadi kita memeriksa secara langsung dan sekarang kita menggunakan cara indirect, yaitu dengan menutup mata sebelah dan menyentari mata dan kita melihat mata yang tidak terkena cahaya apakah mengalami miosis yang sama atau tidak. Ya, pupil yang mengecil juga. Kita lihat di sini. Ya. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan akomodasi pupil, yaitu dengan cara mendekatkan dan menjauhkan benda.
Di dalam nervus ini, saya akan memeriksa saraf motorik dan sensorik. Pertama, kita melakukan pemeriksaan saraf motorik, yaitu dengan cara menyuruh pasien untuk merapatkan gigi dengan sekencang-kencangnya. Kemudian kita pegang musculus masseternya mengalami kontraksi, dan selanjutnya musculus temporalis mengalami kontraksi. Selanjutnya pemeriksaan sensori, yaitu saya meminta pasien untuk mengidentifikasi rangsang, benda halus atau benda tajam. Ibu, bisa ibu tutup kedua mata ibu? Ya. Ini apa? Benda tajam. Ini benda halus. Ini benda tajam. Ini benda tajam. Ini benda halus. Ya. Ibu bisa membuka mata, dan selanjutnya ibu buka mulut ibu, dan saya melakukan penekanan. Ya. Normalnya pada saat saya melakukan pemeriksaan pengetukan mulut, mulut akan menutup. Pemeriksaan yang ketujuh, saya akan melakukan pemeriksaan nervus spesialis, yaitu untuk mengidentifikasi saraf motorik dan sensorik. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan motorik, yaitu saya menyuruh pasien untuk memejamkan matanya dengan kuat, dan saya akan mencoba membuka matanya. Ya, ini bertanda otot di kelopak mata pasien masih kuat. Ya, pasien boleh membuka matanya, dan selanjutnya saya akan menyuruh pasien untuk menaikkan alisnya untuk melihat dahinya simetris atau tidak. Kemudian kita lihat lipatan nasalnya, apabila simetris tandanya saraf facialis masih bagus. Selanjutnya saya meminta pasien untuk mengerucutkan mulutnya, lalu bersiul, serta menggelembungkan pipinya. Selanjutnya saya akan menekan pipi-pipinya. Kemudian saya akan memeriksa bagian sensoris. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk menceklis dan mengidentifikasi rasa yang akan saya teteskan ke lidah pasien. Apakah ibu sudah siap? Ya, ibu bisa menjulurkan lidah ibu, dan ibu bisa menceklis rasa apa. Manis. Baik. Asam. Asin. Ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang ke-8, yaitu nervus vestibulo-cochlearis, yaitu pendengaran dan keseimbangan. Pertama, saya akan melakukan tes Weber, yaitu dengan cara menggetarkan garpu tala. Saya menggunakan simulasi dengan besi. Kemudian saya taruh di dahi. Apakah ada suara di kuping sebelah kiri atau kanan? Tidak. Normalnya suara pada telinga kiri dan kanan sama. Jika ada salah satu suara yang besar, itu menandakan tuli. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan tes Riener untuk mengetahui pengantaran suara melalui tulang dan juga melalui udara. Selanjutnya, saya akan menggetarkan garpu tala. Saya menggunakan simulasi dengan besi. Kemudian saya taruh di tulang mastoideus. Apakah sudah hilang suaranya? Sudah. Kemudian saya taruh lagi di depan telinga. Apakah sudah hilang suaranya? Sudah. Baik. Kemudian kita periksa lagi. Selanjutnya kita periksa kembali. Nah, normalnya bunyi pasien dan pemeriksa sama. Begitupun dengan kuping sebaliknya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan swaba, yaitu untuk mengetahui pengantaran suara melalui udara. Kemudian kita getarkan lagi garpu talanya. Saya menggunakan simulasi dengan besi. Kemudian pasien dan perawat mendengarkan bunyi. Apakah masih sama atau tidak? Selanjutnya pemeriksaan ke-9 dan 10, yaitu saraf glossopharyngeus dan saraf vagus. Di sini kita akan melakukan 3 pemeriksaan. Yang pertama yaitu refleks meneran. Selanjutnya saya meminta pasien untuk minum, dan saya akan merasakan atau mengamati tenggorokan pasien ataukah naik turun. Ya,
Di sini saya merasakan tenggorokan pasien naik turun, itu tandanya saraf yang ada di sini normal. Yang kedua, saya akan melihat ovula dan pita suara pasien. Kemudian saya menyuruh pasien untuk membuka mulutnya, kemudian sambil berteriak A. Ya, kita lihat pita suaranya bekerja dengan baik. Kemudian gerakan yang ketiga, kita akan memberikan pasien refleks muntah. Pasien bisa membuka mulut dan kita ketuk bagian belakang. Pemeriksaan yang ke-11 yaitu saraf aksesorius. Dari pemeriksaan, kita lihat bahwa kondisi nervus pada pasien ini baik. Di sini, pemeriksaan yang ke-12, saya akan melakukan pemeriksaan saraf hipoglossus. Dari pemeriksaan ini, kita bisa tahu bagaimana fungsi lidah pasien tersebut. Terus ke atas ini lidahnya. Sekian video dari saya, itu adalah pemeriksaan 12 saraf nervus cranialis. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.